Ya. Selamat siang pemirsa. Kita di sini akan mempresentasikan mengenai eksperimen board. Bagaimana cara kita mengisi Javelin eksperimen board. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang hadir hari ini. Pertama, saya Evan Junawan. Lalu sebelah kanan saya ada Randy Romiana. Annyeong. Lalu sebelahnya ada Rizwandi Abdul Rahman. Lalu ada Sidik Ansori. Kemudian ada Muhammad Haris. Assalamualaikum. Dan terakhir ada Deki Firmansyah. Pertama, saya menjelaskan apa itu eksperimen board. Eksperimen board adalah sebuah metode yang dikeluarkan oleh Javelin tentang bagaimana cara kita mengeluarkan ide kita, mengeluarkan hipotesis kita untuk mengimprove produk dari suatu perusahaan. Ataupun bisa ini dilakukan ketika kita akan membuat sebuah usaha baru. Bagaimana cara kita mengeluarkan ide kita, apakah itu ide kita berhasil apa tidak. Baik, pertama saya menjelaskan bagian-bagian. Di eksperimen board ini terdapat dua bagian. Pertama, bagian sebelah kiri. Seperti yang terlihat, kotak itu adalah kotak brainstorming area. Kotak di mana kita akan mengeluarkan ide-ide kita yang berikutnya akan diajukan di sebelah kanan. Di situ ada execution area, di mana kita akan melakukan eksekusi setelah mengeluarkan ide-ide kita di brainstorming area. Baiklah. Seperti yang kita lihat, di brainstorming area terdapat dua bagian, yang berwarna putih dan berwarna hitam. Yang berwarna putih itu adalah bagian di mana kita akan menempelkan, atau ketika kita melakukan ide kita akan menempelkan semua ide kita itu di situ. Dan bagian hitam itu adalah bagian bantuan. Bantuan tentang bagaimana cara kita mengisi setiap pertanyaannya. Baiklah. Nah, untuk kali ini, objek yang kita akan teliti adalah Ramen Rajang 69. Ramen Rajang 69 adalah sebuah perusahaan ramen yang bercabang di Garut, yang berpusat di Garut, tetapi dia memiliki cabang di beberapa kota, dan salah satunya di Jatinangor ini. Kita telah melakukan riset di Ramen Rajang 69 cabang Jatinangor, dan kita akan mengimprove agar Ramen Rajang 69 cabang Jatinangor menjadi lebih baik lagi. Pertama, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah customer. Siapa customer Ramen Rajang 69? Kita akan meneliti secara spesifik siapa saja customer Ramen Rajang 69. Baiklah, akan kita mulai. Ya, seperti yang kita tahu, Jatinangor adalah kota pendidikan, di mana terdapat banyak universitas besar di dalamnya. Jadi menurut saya, customer utama dari Ramen Rajang ini adalah mahasiswa. Selain mahasiswa, di Jatinangor pun banyak sekolah menengah atasnya. Tidak hanya SMA Jatinangor dan SMA pun ada di sekitarnya. Berarti saya mengambil SMA. Tunggu dulu. Selain SMA, ada juga SMP. Dengan didukung ekonomi yang tinggi, pegawai sangat sering mendatangi Ramen Rajang. Selain ada mahasiswa, SMA, SMP, dan pegawai, ada juga banyak masyarakat umum yang suka datang ke Ramen Rajang 69. Kalau sana saya. Itulah customer pelanggan Ramen Rajang 69 yang telah kita brainstorming, itulah ide kita. Nah, kita lihat dari kelima customer ini, customer utama Ramen Rajang 69 adalah mahasiswa. Kenapa? Karena pertama dari Jatinangor adalah daerah di mana pusat pendidikan. Di sini banyak sekali terdapat universitas-universitas yang berkumpul di daerah ini. Karena itu kebanyakan mahasiswa menjadi customer di bisnis-bisnis yang ada di sekitaran Jatinangor. Selain itu, ketika budaya makan ramen ini menyerbu beberapa kota, kita bisa lihat di sana banyak pelanggan-pelanggannya adalah mahasiswa-mahasiswa, karena mungkin di customer yang lain tidak terlalu aware akan makanan ramen yang berasal dari Jepang. Karena itu mahasiswa menjadi customer utama Ramen Rajang 69. Kemudian kita akan lanjut kepada masalah. Di masalah ini
kita akan mengidentifikasi masalah apa saja sesuai dengan perspektif kita. Baiklah, kita mulai. Untuk masalah di ramen ranjang kali ini adalah pertama, kita sering makan di ramen ranjang. Dari hari ke hari level kebersihannya itu tidak sama. Terutama pada suatu saat saya pernah makan di level 2 sehingga level 2 itu terlalu pedas. Jadi saya mengambil level 2 itu terlalu pedas. Yang mana? Yang keempat. Gimana Kalau kamu bisa pakai motor? Ya, selain itu saya juga menemukan masalah lainnya. Saya mengonsumsi kuroisoba, itu adalah salah satu menu di Ranjang 69, dan menurut saya itu terlalu manis. Dan menurut saya itu adalah masalah. Kamu sebenarnya nggak pakai motor mana? Keluar nggak pakai. Ya, masalah selanjutnya masih dalam produknya, yaitu ramen ranjang kan ramen yang cita rasa Sunda. Tapi menurut saya cita rasa Sundanya masih kurang terasa di dalamnya. Enggak, itu sedikit lagi. Nanti dari Mana Riz sekarang, Riz? Konsumen utama ramen ranjang adalah mahasiswa. Aktivitas mahasiswa didominan adalah kuliah saat siang hari. Oleh sebab itu, masalah yang dominan di sini adalah siang hari cenderung sepi. Tapi gini loh, di ramen ranjang 69 ini kan ramen ranjang cita rasa khas Sunda. Nah, kenapa di ramen ranjang 69 ini tidak ada tempat sasinannya gitu? Mana Dik? Dengan keluar dengan. Baiklah, itulah masalah-masalah dari perspektif kita. Dari kelima masalah ini, kita akan membahas satu masalah utama. Dan menurut kami, satu masalah utamanya adalah siang hari yang cenderung sepi. Tidak kan? Kenapa? Karena seperti kita lihat, customer utama Ramen Ranjang 69 adalah mahasiswa. Dan aktivitas mahasiswa kebanyakan adalah di siang hari. Perkuliahan kebanyakan terdapat di siang hari. Karena itu, di siang hari Ramen Ranjang cenderung sepi. Baiklah. Kemudian, untuk langkah selanjutnya adalah solusi. Tetapi kita akan lewat dulu solusi ini karena itu akan kita lakukan di akhir. Kita akan langsung ke tahap berikutnya, yaitu asumsi. Asumsi ini adalah hal yang mendukung hipotesis kita, di mana ketika hipotesis kita ingin menjadi benar, maka asumsi ini pun harus benar. Mari kita mulai. Atas dasar masalah utama pada ramen ranjang ini adalah siang hari cenderung sepi, dengan asumsi karena mahasiswa makan siang dominan rata-rata di kampus. Bawah. Ya, selain itu menurut saya mahasiswa itu biasanya lebih suka berbarengan gitu. Tapi pada siang hari rata-rata berbeda jadwal, jadi susah untuk mengumpulkan mahasiswa secara berbarengan. Jadi yang kedua asumsinya adalah mahasiswa makan siang biasanya selalu ingin berbarengan. Tapi itu sulit dilaksanakan sehingga cenderung sepi di siang hari. Dan selanjutnya mahasiswa lebih menyukai paket yang lengkap. Jadi mahasiswa itu pengennya yang murah dan banyak. Karena itu saya memilih paket yang menjadi paket lengkap. Oke, untuk selanjutnya tipikal mahasiswa banget, yakni mahasiswa itu suka yang murah-murah. Karena itu banyak mahasiswa yang sangat-sangat hemat dalam mengeluarkan uangnya. Maka dari itu saya memilih asumsi mahasiswa yang suka berhemat ke. Namun, budaya di Indonesia ini belum dikatakan makan apabila belum makan nasi. Betul kan? Jadi ya makan siang ini identik dengan nasi. Pindahkan. Baik. Itulah asumsi-asumsi yang telah kita kemukakan. Dari kelima asumsi ini, kita akan memilih asumsi yang paling beresiko atau riskiest assumption. Nah, kita memilih risky assumption adalah asumsi yang paling sedikit datanya. Dan kita memilih mahasiswa makan siang di kampus. Kenapa kita memilih ini? Karena sebenarnya kita tahu aktivitas mahasiswa kebanyakan di siang hari. Dan itu pun tidak semuanya beraktivitas di siang hari, tapi kebanyakan di siang hari. Karena itu
ramen ranjang cenderung sepi di siang hari. Baiklah, ke langkah berikutnya. Ada method and success criterion. Kita mendapatkan semua data ini berdasarkan dari interview kepada customer. Maka itu kita menempel interview. Nah, lanjut. Kita get out of the building. Di sini kita akan melihat apakah masalah yang kita kemukakan ini valid atau tidak valid. Lalu setelah kita lihat ternyata masalah yang kita kemukakan ini adalah valid. Tempel valid. Dan learning yang kita dapatkan, kenapa masalah ini menjadi valid? Karena memang fakta di lapangan, mahasiswa beraktivitas kebanyakan di siang hari di kampus. Karena itu Jatinangor pada siang hari cenderung sepi. Karena itulah Ramen Ranjang 69 sering kali siang hari sepi. Jatinangor ramai pada pagi ketika mahasiswa akan berangkat dan sarapan. Lalu pada sore hari ketika perkuliahan sudah beres dan mereka mencari makan siang sampai malam dan makan malam. Baiklah, kini masalah ini telah valid. Karena itu maka kita akan lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu pengambilan solusi. Sebelum itu, kita akan memindahkan tabel di kolom pertama ke tabel di kolom kedua. Siang hari. Setelah ini, kita akan melanjutkan ke dalam tahap solusi. Kita akan mencari solusi agar masalah ini bisa terselesaikan dan dapat mengimprove Ramen Ranjang 69. Baiklah, mari kita mulai. Ya, solusi pertama menurut saya mungkin bisa dengan memindahkan lokasi ke arah yang lebih dekat dengan kampus, sehingga para mahasiswa bisa untuk makan siang di Ramen Ranjang tersebut. Haris. Menurut saya solusi kedua adalah dengan memaksimalkan pemasaran. Jadi pemasaran di sini masih sangat kurang, yaitu sangat fokus online, sedangkan pasar yang terdekat masih belum dimaksimalkan. Jadi solusi kedua adalah perluas pemasaran. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga adalah untuk menarik pelanggan pada siang hari, sebaiknya Ramen Ranjang mengadakan diskon di siang hari agar lebih menarik pelanggan lagi. Solusi selanjutnya, karena mahasiswa butuh banget ya sama yang makanan yang murah-murah, maka paket murah di siang hari mungkin bisa jadi salah satu solusi. Jadi dengan banyaknya kekurangan seperti di atas, kalau menurut saya sih, jadi manajemennya itu harus dievaluasi karena si manajemen ini kurang begitu mengerti bagaimana kondisi di Jatinangor. Baik, itulah solusi-solusi yang telah kita paparkan. Sekarang kita akan mengambil solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Dan kita mengambil paket murah makan siang. Ini kan? Oh, paket murah makan siang. Kenapa kita memilih ini? Karena seperti yang kita lihat tadi, berdasarkan asumsi-asumsi bahwa mahasiswa pada siang hari banyak kegiatan di kampus. Tetapi tidak semua, pasti ada yang tidak berkegiatan. Dengan membuat paket murah makan siang, kita akan membuat sebuah paket lengkap di mana terdapat makanan dan minuman, terus ditambah dengan diskon agar harga menjadi lebih murah, sehingga akan menarik perhatian mahasiswa agar menjadi lebih sering datang pada siang hari ke Ramen Ranjang 69. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai cara membuat Javelin Experiment Board pada Ramen Ranjang 69. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih.